Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gelombang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Adelia Zafira Ariyanti, NIM 2303516000835 dari Offering A, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu gelombang? Gelombang adalah gerakan usikan atau perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa membawa materi yang dilewati. Selanjutnya, jenis gelombang. Gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan arah rambat yang terdapat gelombang transversal dan longitudinal, juga ada berdasarkan medium, yaitu mekanik yang membutuhkan medium, dan elektromagnetik yang tanpa membutuhkan medium. Nah, yang pertama kita akan membahas gelombang berdasarkan medium perantaranya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium, seperti udara, air, atau padatan untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah bunyi, ombak di laut, dan gelombang gempa bumi. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak membutuhkan medium atau dapat merambat di ruang hampa. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Nah, ini ada contoh gelombang berdasarkan medium perantaranya. Yang pertama itu ada contoh dari gelombang mekanik, yaitu gelombang air, di mana butuh medium berupa air untuk merambat. Untuk yang gambar kedua yaitu contoh dari gelombang elektromagnetik yang berupa gelombang cahaya, di mana sinar matahari yang jauh melewati luar angkasa yang hampir hampa dan tidak ada zat, tetapi bisa merambat sampai bumi dan memberikan kehidupan untuk kita. Jadi dia itu merambat tanpa membutuhkan medium, berbeda dengan gelombang mekanik yang membutuhkan medium. Kemudian yang kedua itu ada gelombang berdasarkan arah rambatnya. Dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan energi, yang artinya jika energi merambat dari kiri ke kanan, maka gelombangnya akan bergerak naik turun sepanjang arah rambat tersebut. Nah, ini ada gambar grafik dari gelombang transversal. Gelombang transversal ini disusun atas bukit dan lembah, di mana gelombang ini panjang satu gelombangnya itu dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Ini kalau satu bukit saja itu dinyatakan dengan setengah lambda. Lambda itu panjang gelombang. Kalau satu bukit dan satu lembah itu berarti satu lambda. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getaran partikel mediumnya sejalan dengan arah rambat gelombang. Dengan kata lain, partikel bergetar maju mundur mengikuti arah perambatan energi. Nah, ini adalah contoh grafik dari gelombang longitudinal yang memiliki karakteristik berupa susunan rapatan atau regangan. Panjang satu gelombang longitudinal dinyatakan dengan satu rapatan dan satu regangan. Ini yang rapatan, kemudian ini ada yang regangan. Jadi kalau satu rapatan saja itu setengah lambda, kalau untuk satu rapatan dan satu regangan itu dinyatakan dalam satu lambda atau satu panjang gelombang. Selanjutnya adalah contoh gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama itu ada gelombang transversal, yaitu gelombang pada tali. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang pada bunyi di udara. Kemudian ada sifat-sifat gelombang. Di sini ada 5. Yang pertama, gelombang dapat merambat. Yang kedua, gelombang dapat memindahkan energi. Yang ketiga, gelombang dapat dipantulkan atau refleksi. Yang keempat, gelombang dapat dibiaskan atau refraksi.
Yang kelima, gelombang dapat berubah arah apabila ada penghalang yang memiliki celah atau difraksi. Oke, selanjutnya adalah contoh fenomena terkait gelombang yang saya temukan di sekitar saya. Nah, ini adalah contoh fenomena yang pertama. Nah, fenomena tadi adalah fenomena ombak laut. Ombak laut termasuk gelombang mekanik karena membutuhkan air sebagai medium untuk merambat. Tanpa adanya air, ombak tidak dapat terbentuk dan merambat, sehingga fenomena tadi termasuk ke dalam contoh dari gelombang mekanik. Kemudian untuk contoh fenomena yang kedua adalah Tuh, 2, 3. Nah, contoh fenomena yang kedua tadi adalah suara klakson kendaraan. Suara klakson kendaraan termasuk ke dalam gelombang longitudinal karena partikel udara bergetar maju mundur sejajar dengan arah rambat gelombang bunyi. Nah, itulah sebabnya kenapa suara klakson bisa terdengar oleh kita. Selanjutnya yaitu ada manfaat gelombang. Yang pertama, gelombang laut bisa digunakan sebagai gelombang listrik, pembangkit listrik. Yang kedua, gelombang cahaya matahari bisa digunakan sebagai pembangkit listrik atau untuk fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga, gelombang mikro bisa digunakan untuk memasak. Baik, sekian penyampaian materi terkait gelombang dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.